Rencananya ini kita mau mengajukan jadi Menteri Pendidikan sih selanjutnya. Kata orang-orang gitu, public speaking ku mek ngobrol-ngobrol tok katanya gitu. Oh, jadi menurut Mas Najib tuh yang tua doang yang boleh jadi dosen ya? Karena aku kunang-kunang Bu. Apa itu Kuliah kunang-kunang? nangis. Oh ya ampun. Guru-guru, Apa tuh? kuliah turu. Ya ampun. EKUPN Radio Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hai Ekemania. Oke, kali ini Ekemania ditemenin sama Najib dan juga Maya. tentunya dalam Ekepods makin tahu makin seru. Jadi selama beberapa menit ke depan nih kita bakalan menemani Ekemania ngobrol-ngobrol seru dalam podcast apa tuh? Podcast terungkap dolen. Waduh, Apa sih itu dolen terungkap itu? dolen? Mainan gundu. Atau dolenan Uno? Waduh. Bukan ya. Jadi dolen itu dosen milenial teman-teman. Nah, kalau ngomongin dosen milenial nih, pasti dosennya itu yang muda. Terus yang gaul. Bener, up to Up to date. date. Mengikuti selera pasar. Bener. Nah, karena judulnya terungkap dolen, Betul. jadi kita akan mengungkap kehidupan yang sedang dijalani oleh dosen milenial. Oh, bener banget. Apakah kita akan ngomongin berdua aja? Oh, tentu Enggak, tidak kan? dong. Kita kebetulan nih mengundang dosen yang bio-bio. Bio-bio kenapa? Udah. Bio-bio Bio-bionya tuh cantik, cantik, terus friendly, friendly, ramah. ramah. Tapi tentu itu bukan jadi alasan yang kuat. Aku buat ada kita alasan, ngundang. ada alasan yang kuat. Kenapa Jadi, tuh? aku sempat dengar dari teman-teman Ikom. Oh. Kan teman-temanku banyak ya. Oh, sombong. Enggak ya. Jadi teman-teman Ikom itu beranggapan kalau beliau ini Bener. adalah salah satu dosen yang kalau ngajar itu nggak pernah bikin suasana boring. Waduh, kenapa itu? Diajak main. Info velas. Ya, ice breaking Oh. dan lain-lain. Dan sekarang Nah, beliau sudah bergabung dengan kita di Good. meja kekuasaan ini yang putih berseri ini. Siapakah beliau? Pasti penasaran kan? Jadi langsung saja please welcome welcome. Budian Hutami. Hutami. Hai Bu. hai. Udah. Ini pemirsanya nggak tahu ya. Tadi bilangnya meja putih berseri, padahal ini penuh ketegangan. Iya. Selamat datang di kursi panas. Kursi panas, kursi slay gitu Bu. Oke Budian, Oke. hari ini gimana kabarnya Bu? Ya kalau kabarnya sih selalu begini-begini aja ya. Waduh. Tetap semangat. Cerah ceria bersemangat seperti emot Betul. api. Ya kan? Emot api kan membara, tapi kalau aku lihat-lihat Budian ini nggak membara lagi Bu, lebih ke emot gunung meletus. War. Saya kira tadi kompor ya malahan ya. Ternyata malah gunung lebih parah ternyata ya. Gunung meletus tuar gitu. Nah mungkin Ekemania di sini ada yang belum tahu nih Budian ini siapa sih? Atau mungkin ada beberapa Ekemania yang diajar sama Budian Iya. ya waktu semester lalu ya kan. Pengen kenalan lebih dalam lagi. Iya, nah mumpung Budiannya ada di sini, bisa nih Bu perkenalan dulu ke Ekemania semua yang sedang menyaksikan kita Ibu. Oke. Halo semuanya, halo teman-teman EK Mania. Iya. Nama saya Dian. Sebenarnya apa ya, kalian semua panggil saya banyak kan Budian ya. Padahal panggil sis Dian juga nggak apa-apa loh ya. Oke, saya salah satu dosen di IKOM, UPN Veteran Jawa Timur. Pokoknya kampus IKOM paling keren se-Surabaya. Cuman di UPN, coba kalian riset semuanya. Mana ada yang anak radionya segaul-gaul ini ya kan? Jadi saya salah satu dosen di IKOM UPN Veteran Jawa Timur. Apalagi ya, kayaknya itu aja ya. Semester ini ngampu mata kuliah apa, Bu? Semester ini aku mengampu mata kuliah yang pertama manajemen humas. Waduh. Jadi untuk anak-anak semester 5 ketemu saya di mata kuliah manajemen humas. Lalu ada juga di PR campaign, kampanye PR itu di semester 7. Terus komunikasi antar pribadi di semester 3. Dan satunya apa? Oh, perilaku konsumen di semester 5 juga. Waduh. Kamu sekelas sama Budian nggak? Sekelas dong. Iya dong, kan kita bestie. Gimana sih?
aku. Itu tadi kan udah dibilang, bestinya banyak, itu termasuk saya gitu ya. Oke. Berarti ini Bu Dian lebih ke ranahnya yang public relation ya Bu? Iya Betul. bener. Kalau dilihat-lihat dari yang tadi disebutin Bener gitu banget, ya. ranahnya ke betul. ngobrol-ngobrol katanya ya. Kata orang-orang gitu, public speaking ku mek ngobrol-ngobrol tok katanya gitu. Wah ini kita nanti harus Iya, luruskan lagi nih ya bener. Mbak Maya sama Mas Najib ya. Boleh, Bu. Oke, teman-teman Ekemania. Nah, pada hari ini kita kan bakalan mengupas tuntas itu terkait dengan Betul dosen sekali. milenial. Oh iya Dosen milenial. dong. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan nih, Bu, kita mau ajak Bu Dian flashback sebentar. Oke. Ini kalau misalnya EQPN Radio punya portal gitu, kita mau Bu Langsung. ajak Bu Dian masuk ke portal masa lalu gitu. Tapi nggak bikin terjebak nostalgia kan ya? Waduh, Jangan info Mbak Raisa. dong. Karena nggak ada portalnya Ibu, mungkin boleh nih Bu Dian spill gimana sih Bu dulu awal-awal kehidupannya selama menempuh pendidikan sampai akhirnya memutuskan buat oke, jadi dosen Nah, gitu. Apalagi oke. di usia yang terbilang masih cukup muda Udah lah Bu. Gimana Oke. ceritanya, Bu? Oh jadi menurut Mas Najib tuh yang tua doang yang boleh jadi dosen ya? Waduh. Iya. Counter ya guys. Ampun. Nggak, jadi gini memang teman-teman, aku itu memang sudah mencintai dunia komunikasi sejak aku SMP ternyata. Dan jadi aku mulai menyadari satu sisi itu kelebihanku, satu sisi itu kekuranganku ya kan. Kelebihan dan kekuranganku adalah kelebihan bicara ya kan? Oke. Lalu dari sana aku mikir ini kalau ngomong doang nggak ada faedahnya nih ya, nggak ada ngomong-ngomong value-nya, doang. nggak ada value-nya. Nah akhirnya aku dari SMP itu kebetulan di sekolahku ada ekskul broadcast. Oh. Akhirnya ada radionya gini juga, tapi namanya masih anak SMP ya kan. Kita siarannya waktu istirahat aja, terus anak SMP ya begitulah ya. Nah aku ikut ekskul broadcast, lalu aku masuk SMA. Dilanjut lagi tuh aku tetap masuk ekskul broadcast, aku coba-coba dunia lain kayak aku ikut tambahan pelatihan MC, aku ikut les MC, terus abis itu aku ikut lomba-lomba news presenter, terus dan lain news anchor dan lain sebagainya. Dari situ aku semakin yakin nih kayak oh ternyata emang kecintaanku tuh di dunia komunikasi gitu. Tapi banget. tapi emang itu kita masih apa ya, masih nggak tahu ya, maksudnya komunikasi itu sejauh apa sih Kayak gitu. gimana sih arahnya. Terus tapi dari SMA itu aku udah oke, berarti aku nanti masuk komunikasi nih gitu. Oke. Terus lulus SMA udah nggak pakai yang lain-lain lagi, aku langsung pilihan pertama di SNMPTN itu adalah komunikasi. Jadi Keren, SNM komunikasi. jadi waktu itu aku langsung daftar pilihan pertama komunikasi gitu. Di saat teman-temanku yang lainnya itu yang milihnya macem-macem gitu ya, aku langsung dan mereka kan penuh kegalauan ya, ini mau kemana gitu ya. Aku udah langsung wis tatak ngono urepe ngono kan. Gak ada drama aku jurusan opo. Iya wis. Ada ya, Bu? Gak ada. tes. Gak ada ini, gak ada berdoa istikharah di sepertiga malam, gak ada aku. Oh, berarti dulu Bu Dian anak IPS ya Bu? Anak Oh, IPS. anak IPS, gak ada drama-drama linjur-linjur. Iya, gak ada lintas jurusan berarti. Waduh. Langsung aku masuk langsung komunikasi mantep tuh. Jadi langsung di komunikasi Brawijaya waktu itu di Malang. Terus ya udah semakin di situ aku semakin tahu komunikasi itu seperti apa, dan ternyata memang duniaku tuh di sini gitu. Ya udah akhirnya lanjutlah sampai S2 gitu. Oke, dulu waktu pendidikan S1 kan banyak tuh Bu tipikal mahasiswa gitu. Nah, Bu Dian masuk, boleh dong diceritain tipikal mahasiswa yang seperti apa Bu dulu Bu? Kalau aku termasuk kura-kura ya teman-teman ya, jadi Waduh. kuliah rapat gitu ya. Kalau Karena aku kunang-kunang Bu. apa itu kunang-kunang? Kuliah nangis. Oh ya ampun. Guru-guru. Apa Kuliah tuh? turu. Ya ampun ya, sing siji turu, sing siji nangis. Ya Allah, ya boleh. Tapi kayaknya kalau dilihat dari Mama yang Mas Najib nih kayaknya lebih sibuk daripada Menteri Pendidikan loh tiap harinya ya kan. Perlu di sini Gitu. Nah, dulu oh ya, tadi Bu Dian kura-kura ya Bu, kuliah rapat. Gimana Bu ceritanya itu dulu Bu? Ikut organisasi apa dulu? Jadi dulu itu emang UKM tuh kan banyak banget Iya. ya teman-teman. Cuman waktu itu aku pengennya masuk ke himpunan. Jadi himpunan mahasiswa komunikasi. Nah memang himanya itu apa ya, banyak banget prokernya dalam 1 tahun. Prokernya tuh bisa sampai 67 proker. Bayangin dong, jadi tiap minggu tuh kadang prokernya 2, 3 gitu. Jadi memang ya begitulah ya, kalau nggak kuliah rapat ya kita
kupa-kupa, kuliah pacaran gitu. Oh, jadi kehidupan kuliahnya Bu Dian ini ada sentuhan Bener, itu cerita romantis. love-nya. Iya. Aku nggak Loh, ada ya. Itu namanya work life balance dong. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Nah, itu Bu Dian tadi prokernya seminggu ada 2 loh. Ini udah nggak seperiode lagi. Prokernya per minggu. Kalah menteri Bu. Oh iya, emang rencananya ini kita mau mengajukan jadi menteri pendidikan sih selanjutnya ya. Wih, ngori. Amin. Oke. Tadi kan udah ngobrolin awal mula pendidikan. Itu tadi masih sampai S1-nya Bu, S2-nya Oke. Belum ceritanya gimana, Bu? S2-nya. Nah, S2-nya waktu itu ya memang karena aku dari awal itu pengen jadi dosen ya gitu. Kalau ditanya kenapa sih pengen jadi dosen, ya karena aku seneng ngajar gitu. Oh. Itulah kenapa mungkin teman-teman ada yang follow, aku punya sekolah training komunikasi namanya Teman Bicara. Itu ya karena kecintaanku untuk mengajar gitu. Aku emang suka ngajar gitu. Terlebih untuk menyalurkan kelebihan bicaraku ini ya kan. Jadi aku emang suka ngajar di kelas. Jadi aku udah tahu nih aku pengen jadi dosen. Nah, salah satu cara atau salah satu jalan ketika kita mau jadi dosen kan harus S2. menempuh S2 ya gitu. Ya udah, jadi habis S1 juga aku langsung lanjut S2. Tapi gitu. selama pendidikan gitu pernah ikut volunteer gitu gak? Katanya kan suka ngajar ya. Pernah ikut kayak volunteer pengajaran kayak gitu-gitu? Kalau volunteer pengajaran aku nggak pernah ikut. Cuman waktu aku S2 aku sambil nyambi jadi asdos. Oh, asdos. Gitu. Keren loh, di asdos. UM gitu. Jadi kalau volunteer pengajaran sebenarnya aku pengen banget ikut kayak Indonesia Mengajar dan lain sebagainya kayak gitu ya. Cuman karena dasarnya suka ngajar tapi anak emak gitu ya. Jadi kalau harus jauh tuh agak mikir, akhirnya jadi asdos aja lah yang paling masuk akal gitu ya. Oke. Tadi S1-nya di Brawijaya Bu, Betul. S2-nya juga di Brawijaya juga. S2-nya di UNER. Oh, di UNER. Erlangga. Kalau boleh tahu Bu Dian asalnya dari mana Bu? Surabaya atau mana? Saya dari Malang guys, Oh, Arema gitu ya. Oh, Isam. Oh Isam. Tapi sekarang udah di Surabaya kan Bu? Ya, sekarang stay di Surabaya. Oh, udah stay di Surabaya. Bertumbuh berkembang di Surabaya. Surabaya. Gitu ya. Bersama kita semua. Antara itu berkat atau musibah nih. Sulit. Terjebak gitu dengan kalian-kalian ini. Tadi udah ngobrolin apa tadi ya? Tadi itu perjalanannya Bu Dian selama menempuh pendidikan sampai akhirnya memutuskan buat jadi dosen karena Bu Dian suka ngajar. Emang dari awal Bu Dian suka komunikasi dan emang suka ngajar. Oh Itu iya, alasan bener Bu Dian banget. memutuskan buat Jadi menjadi dosen. Terus karena udah jadi dosen kan Bu, pasti udah mengenal istilah dosen milenial. Ya kan, beberapa saat ini kan kayak gaul banget gak sih? Banyak banget yang bilang dosen milenial. Nah, menurut Bu Dian sendiri nih, gambaran dosen milenial tuh seperti apa sih? Oke, aku tuh sebenarnya bingung juga ya kalau ditanya dosen milenial tuh kayak gimana. Sedangkan yang dosen-dosen ini yang paling muda pun bukan dari generasi milenial gitu. Kita dari generasi apa ya? Y ya, generasi Y Z kita. ya? Z bukan dong. Oh iya. Kalian itu Iya, ya maaf, kan. Generasi salah. Iya, generasi Cuman, Y. ya generasi Y lah ya. Nah cuman yang menurut mungkin yang ada di dalam pemikiranku adalah kenapa sih kalian punya gambaran tentang dosen milenial? Mungkin karena kalian merasa satu frekuensi. Iya, bener banget. Nah itu adalah menurutku itu adalah salah satu hal yang penting dalam berkomunikasi. Sebelum kamu berkomunikasi, kamu berusaha untuk connect sama orang yang mau kamu ajak ngomong. Berusaha Waduh. engage itu apa sih guys? Terikat gitu ya dengan orang yang mau kamu ajak ngomong gitu. Itu kunci komunikasinya sih di situ. Jadi ibaratnya orang mau dikasih tahu tapi kita nggak satu circle dulu nih sama mereka, nggak satu frekuensi dulu. Pastikan yang ada penolakan, denial dan lain sebagainya. Lo tuh gak gitu. diajak. Nah, lo tuh you can sit with us gitu ya kan. Lo tuh gak diajak. Justru di sini menurut aku ya, kenapa ada kata-kata dosen milenial itu karena adanya frekuensi yang sama itu gitu. Dan itu juga
jadinya nanti pas ngajar juga enak loh ternyata. Bener. Kalau diajarin sama dosen-dosen yang muda tuh Bu, kalau aku sendiri tuh merasa kayak aduh enak kayak diajarin Iya sama bener cutting. banget, karena tahu kan seleranya kita itu gimana Iya. gitu, menyesuaikan banget. Iya, karena kalau misalnya itu tadi kan yang disampaikan Budian kan sefrekuensi. Nah. Ya kita dapat informasi baru nih dari Bener Budian terkait banget. dosen milenial, karena sejauh ini aku berpikir dosen milenial tuh ya udah yang muda, yang gaul, yang up to date gitu. Ya itu aja. Wah, ternyata mengikuti secara kasar ya. Iya. Jadi biar menyatu sama kita. Heeh. Nah, kan tadi Budian bilang kalau ngajar itu menyesuaikan dengan kita ya, satu frekuensi. Nah, yang paling memorable ketika ngajarin kita itu apa? Terus ada nggak Bu kayak suka duka selama jadi dosen Nah. tuh apa aja gitu Bu? Kan Oke. kita kan mahasiswa kan taunya ya udah dosen cuma ngajar, pasti kan di balik itu ada suka dukanya Iya, kan. iya, benar Nah, banget. ini boleh Bu Dimusuhin di meja mahasiswa. kekuasaan nih Bu. Oke. Kalau yang paling memorable sebenarnya setiap kali saya ngajar tuh pasti ada sesuatu yang saya dapatkan gitu ya. Ternyata tuh bukan cuman mahasiswanya yang mengambil informasi dari dosennya, mengambil ilmu dari dosennya, kadang saya pun belajar dari kalian gitu ya. Oke. Oh ternyata anak zaman sekarang tuh fokusnya ke sini, prioritasnya ke sini gitu ya. Dengan begitu kan saya berusaha menempatkan diri saya gitu ya. Nah itu yang menurut saya itu sesuatu yang baru terus setiap harinya. Nah itu yang Oke. bikin aku nggak pernah bosen ketemu kalian Oke. gitu. Jadi apalagi anak komunikasi ya kan harus up to date. Oh, Jadi tiap hari tuh ketemu kalian tuh ini ada yang baru apa lagi nih dari anak-anak gitu Ngobrolin ya. apa nih, ngobrolin Mau ngobrolin apa? apa lagi nih gitu. Itu yang Top trendingnya menurutku apa? menurutku itu nggak bisa digantikan dengan apapun gitu ya. Karena interaksi itu kan emang nggak bisa kita skrip ya dalam Iya. artian aku ngomong gini, kamu ngomong gini ya gitu Iya, kan nggak bisa. Nah bener. itu yang feedback dari kalian itulah yang membuat saya akhirnya tiap hari tuh ih lucu ya anak-anak kelas ini, ih seru ya gitu. Nah cuman apa gimana? mengandalkan kespontanan. Iya kan uhuy gitu kan. Oke, nah kalau masalah suka dukanya sebenarnya saya rasa semua profesi, semua peran dalam hidup itu pasti ada suka dukanya. Kita nggak mungkin minta seneng terus gitu ya. Pasti semuanya itu punya beban dan tanggung jawab masing-masing, pun dosennya ataupun kalian mahasiswanya. Kayak tadi kan si Mas Najib kan kunang-kunang kuliah nangis, nah itu kan bebannya berat Iya, banget betul. kayaknya ya kan, kuliah nangis. Nah itu memang semua profesi itu pasti punya plus minus sendiri-sendiri gitu ya. Cuman kalau buat saya sih sejauh ini lebih banyak senengnya ya daripada dukanya. Ya memang Alhamdulillah. kita nggak ngomongin duka ya, kita ngomongin mungkin itu adalah tantangan, Tantangan, ya, oke. yang harus kita selesaikan nih di sini gitu. Kalau misalnya ngomongin apa aja sih Bu tantangan jadi dosen gitu selain ngajar, kita semua tahu dosen itu punya tanggung jawab tridharma perguruan tinggi. Iya, benar. Iya, Kalian benar. juga ya kan, yang pertama adalah mengajar, yang kedua adalah meneliti, yang ketiga adalah mengabdi. Sedangkan waktu kita sehari-hari 24 jam dikali 7 hari dalam seminggu gitu ya. 24/7. Nah, bagaimana kita menyelesaikan itu semua? Di sisi lain, selain 3 tridharma perguruan tinggi ini, kadang-kadang kita juga masih banyak kewajiban seperti pengembangan kompetensi dosen. Lalu kita juga harus menemani teman-teman, misalnya ada proker, terus kalian juga ada project. Itu kan kita harus nemenin dan ikut tanggung jawab Iya, gitu ya. benar banget tuh. Terus habis itu banyak program-program dari kementerian. Nah, itu kan yang tetap harus jalan gitu. Jadi memang tantangannya adalah begitu banyaknya agenda dengan begitu terbatasnya waktu. Nah, itu yang menjadi tantangan gitu sih. Nah, Ikemania itu tadi ternyata dosen nggak cuma ngajar Ikemania. Waktunya padat banget tuh, ada penelitian, belum lagi ikut ini itu Betul buat banget. mengembangkan diri, mengembangkan potensi Bener. biar jadi dosennya makin mantep. Belum Jadi, lagi kalau jadi musuh mahasiswa. Waduh. Nah, ayo jangan musuhin dosen Ikemania. Emang di sini ada yang dimusuhin dosen? Gak ada dong Bu, kan kita butuh dosen. Oh Bohong, gitu ya. bohong. Bohong-bohong dibayar berapa kalian ini ya? Penonton bayaran nih ya. Oke, gimana terus tuh? Di tengah kehektikan minta Budian tadi ya, kegiatannya ya ngajar, nemenin project, wis gak tahu banyak ya. Itu time managementnya gimana sih Bu di tengah kehektikan itu?
jadi penasaran. Iya nggak kan sih? pasti Budian kan juga nggak cuman berperan sebagai dosen, pasti kan juga sebagai ibu rumah tangga atau mungkin juga sebagai kayak kita main lah sama teman iya yang lain-lain. dong. Iya kan, Cara biar nggak nge-time stres. manage-nya itu gimana? Iya dong, harus dong. Karena gini ya, dalam hidup itu juga peran kita itu nggak tunggal. Coba Mas Najib jadi anak, jadi kakak atau adik, gitu kan, jadi tetangga, jadi teman, sahabat, pacar, terus mahasiswa, gitu kan. Semuanya kita peran kita dalam hidup itu nggak tunggal, pasti majemuk gitu ya. Nah, cara time managementnya buat saya adalah kita tahu prioritas terlebih dahulu sih. Prioritas itu bukan berarti misal pekerjaan yang paling penting, bukan. Kita nggak bisa mengkotak-kotakkan sesuai dengan peran pekerjaan aja gitu. Tapi yang kita prioritaskan adalah kegiatannya yang paling penting untuk dilakukan duluan yang mana sih gitu. Jadi kita lihat nih, oh ternyata besok ngajar, aku harus nyiapin bahan ajar dong gitu. Nah itu yang harus dilakukan dulu gitu. Tapi di sisi lain aku juga punya peranan misalnya sebagai ibu, terus sebagai istri yang itu nggak bisa dilepaskan, sehingga oh weekend tuh waktunya emang buat keluarga family gitu. time. Nah family time. Dan bener banget kata Mas Najib tadi, kata Mbak Maya juga, kita nggak bisa melepaskan diri dalam artian oke, aku harus 100% berdedikasi gitu ya. Nggak harus seperti itu. Kadang kita sebagai manusia tuh juga perlu kok napas gitu ya. Bener banget. Jadi nggak apa-apa sekali-sekali gitu ya kita minta waktu untuk diri kita sendiri. Yang pertama mungkin carilah hobi dulu kali ya. Teman-teman tuh harus punya hobi. Jadi kalian tahu nih kalau misalnya lagi hektik, kepala mau meledak gitu, escape plan-nya tuh mau kemana. Kalau aku suka nonton film. Oh, nonton film. Ya. Genrenya apa Bu biasanya kalau nonton film? Pokoknya nggak horor aja, karena kalau horor kayaknya makin stres Makin dia, itu makin capek hidupnya. Nah jadi oh ternyata kalau misalnya aku lagi capek, aku boleh kok escape plan-nya gitu dengan hobi kalian gitu. Kalau mungkin kata-kata teman-teman kan healing bentar gitu ya kan, healing bentar, Healing sampai Hilang. habis uangnya Bu hilang. Nah itu, nah akhirnya itu sih. Jadi bagaimana kita sendiri sih yang arrange untuk prioritas yang sekarang penting tuh yang mana sih yang Iya. dilakuin dulu gitu. Oke, jadi intinya harus pandai-pandai baca prioritas diri sendiri, Mai. Bener banget. Terus ini Bu, di tengah kehektikan itu pernah ngerasa burnout gak sih Bu? Burnout pasti ya kayak, tapi burnout itu bukan berarti kalian kayak halah wes mbah mbok tek Iya. kabeh ngono, enggak kayak gitu. Jadi tetap kalian harus tulis dulu nih, oke yang harus aku lakukan step-stepnya seperti apa. Karena kalau kalian nggak jalan sama sekali ya kalian akan di situ terus Iya, gitu ya kan. stres. Akhirnya apa? Ya nggak kelar-kelar walaupun sampai kiamat juga tuh tugas gitu ya kan. Jadi small progress kan still progress ya. Jadi Iya. walaupun kalian progresnya sekecil apapun itu tetap progres. Jadi misalnya kalian tugasnya ada 10 gitu ya, tulis aja dulu misalnya masing-masing bikin judulnya dulu. Oke. Terus habis itu kalian pilih, oh yang paling deket deadline-nya yang ini nih, tulis dulu setiap 1 jam 1 paragraf. Terus bolehlah kalian ngapain Napas gitu ya, dulu. napas dulu jajan-jajan ke kantin gitu. Terus balik lagi. Nah itu menurut saya cara yang paling masuk akal ya, paling realistis ketika kita burn out. Karena kalau kita burn out terus kita nggak lepasin Ya, tanggung bener jawab banget sama itu. sekali, ya kita nggak akan pernah kemana-mana gitu. Berarti Budian ini orang Jawa asli ya. Kalau kata orang Jawa itu alon-alon asal kelakon. Asal kelakon. Nah, Iya, bener kan bener orang bener. Malang. Oh iya, orang Malang. Oh Jawa Isam. dong. Oh Iya. Isam gitu. Nah balik Bu ke apa ya, ke kegiatan mengajar gitu Bu. Ngajar kan sehari nggak cuma 1 kelas, boleh di berapa kelas Bu sehari gitu Bu? Semester ini aku ngajar 11 kelas. 1 hari? Enggak, 11 kelas itu dalam 1 minggu. Oh, 1 Yang paling full adalah hari Rabu. Aku ngajar 4 kelas dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah itu kan kalau ngajar kan pasti ada masa dimana waduh ini udah jelasin lagi. Pernah nggak Bu di saat-saat mau ngajar gitu, pasti yang namanya manusia kan moody kan Bu. Pernah nggak kayak aduh gak mood, stres lah, males ngajar Bosen. gitu-gitu, pernah nggak Bu? Nah, terus kalau misalnya pernah gimana buat ngatasinnya kalau ala Budian gitu? Oke, pasti pernah ya teman-teman ya. Iya. Karena kan kita kan ngadepin kelas tuh kan banyak banget gitu ya. Zaman kita. Pasti pernah, apalagi waduh ngajar ini lagi yang kemarin sudah diajarin gitu ya kan, ngomongin hal yang sama berturut-turut. Kadang-kadang juga takut kemarin ngomongin apa ya, sekarang kok udah lupa gitu. Nah cuman balik lagi sih, setiap
kelas itu punya dinamikanya masing-masing yang itu membuat saya punya energi sendiri di kelas gitu. Saya dulu kalau waktu pandemi, waktu kita online mungkin nggak begitu berasa ya energinya dari teman-teman, jadi back and forth gitu loh ya kita. Jadi jadi kalian itu yang ngasih aku energi gitu waktu di kelas. Jadi makanya kenapa saya selalu di kelas itu ngajak teman-teman buat ayo kita ngobrol, ayo kita sharing bareng. Apa sih yang kalian pikirkan tentang mata kuliah ini gitu, sehingga aku juga punya energi yang sama dengan kalian gitu. Ya nggak sih guys? Iya Gitu. Ya, yang diajar Budian, energinya Budian keren kan? Gitu sih. Jadi aku semangatnya adalah dinamika kelasnya yang berbeda-beda itu. Tapi emang bener sih, aku waktu diajar Budias dasar humas semester 2 kalau nggak salah, itu emang beneran sebelum kelas kita diajak sharing, diajak ngobrol, dikasih tahu kamu pahami ini sampai mana sih gitu, Iya. dasar-dasar humas. Terus biasanya ada checkpointnya Nah, itu. iya. Sangat singkat, ayo tulisin impian, ayo tulisin kata-kata buat motivasi diri Nah. gitu-gitu. Nah itu jadi salah satu Metode. part favoritku kalau waktu kelasnya Budian. Oh iya, Dari bener checkpoint. Itu kan bikin yang kayak udah mau hilang gitu balik Iya, lagi. balik ya. lagi. Antara aduh ini kepepet kudu di anu sama oke lah nggak apa-apa motivasi buat diri sendiri kan Iya, ya, gitu. bener. Jadi itu yang bikin seru gitu Oke. Budian. Makanya Budian tuh kalau setiap KRS-an, ini kalau misalnya Budian belum tahu ya aku spill aja Bu. Teman-teman aku kalau KRS-an Wis, itu langsung. prioritasnya udah aku milih Budian dulu, yang lain menyesuaikan. Sampai habis. Gitu ya. Oh, itu berarti yang membuat kelas saya isinya 75 orang. Saya sampai bingung. Itu Mas Ferry tuh ketua Iya. kelasnya, saya sampai bingung. Ini gimana caranya Mas mau duduk di mana, mereka lesehan gitu ya. Gitu. Keren. Jadi KRS ini yang direbutin yang Budian dulu wis, pokoknya Budian C, entar yang lain makhluk lain menyesuaikan. Baiklah, terima kasih ya fans-fansku ya. Tuh banyak fansnya Budian. Kemana setuju gak kalau Budian emang ngajarnya enak? Setuju. Ini aku udah tahu lah kalian itu bayarannya berapa, dipelototin sama produsernya loh ya. Beneran Bu. Ya. Boleh lah, nanti pulang dari sini minta apa semuanya ya. Minta apa ya nak ya? Minta menanti kayaknya ya. Nah, aku ngerti kalian kan suka gini ya, Bu ini NPM gitu ya. Budian biasanya kan juga nyaretin NPM. Oh, Iya. NPM-nya berapa gitu. Itu bonus sih buat kalian. Bu, saya MPN 154. Iya. Langsung 2 Bu. Iyo apal re ya. Oke. Oke, kita balik ke topik yang awal tadi, karena kita kan ngomongin komunikasi ya kan. Budian katanya suka ngajar. Nah, katanya Oke, aku Katanya spill ya. punya Maaf Bu, sebelumnya platform. aku udah stalker IG Ibu nih. Oke. Mohon izin ya Bu. Aku udah stalker IG-nya Ibu. IG-nya cuma satu, maksudnya IG Ibu. Aku termention sama bukan termention, maksudnya pandanganku tertuju pada di bio Ibu ada teman bicara. Terus aku juga sempet stalker Lihat. juga di highlightnya. Kan salah satu highlightnya ada yang teman bicara gitu kan. Ya. Aku lihat-lihat tuh di situ. Ini bahas terkait public speaking Heeh, dan bener lain-lain gitu kan. banget. Nah, Ada itu kan kelasnya. yang ada kelasnya dan lain-lain, itu yang sepengetahuan aku. Nah, mumpung di sini ada Budian secara langsung yang ibaratnya yang punya ya Bu. Yang punya kan. Nah, boleh nih Bu di-spill teman bicara itu apa sih Bu? apa sih? Oke, jadi teman bicara itu awal mulanya adalah aku tuh pengen mengenalkan komunikasi ke lebih banyak orang lagi. Dalam artian semua orang tuh selalu meng-underestimate komunikasi nggak sih? Iya nggak sih, kayak ngapain sih masuk komunikasi, ngomong doang kok dipelajarin gitu ya. Nah di sini aku tuh pengen memberitahu kalau komunikasi tuh lebih besar daripada itu. Dan semua profesi itu pasti butuh komunikasi. Bener. Jadi ojo songong kon ngono loh. Iya benar. Betul. Gitu Ya ya, jadi Bu. semua komunikasi tuh semua profesi tuh pasti butuh komunikasi. Pun profesi apapun kan nggak mungkin ya kita ngobrol pakai bahasa kolbu gitu ya atau bahasa tubuh gitu kan nggak mungkin gitu. Semuanya butuh komunikasi. Nah, di sini aku tuh pengen menunjukkan bahwa komunikasi itu penting loh dalam kehidupan kita di profesi apapun, di peranan apapun gitu. Jadi aku pengen mengenalkan komunikasi ini ke lebih luas lagi tapi dengan cara yang menyenangkan gitu. Nah aku pertamanya cari-cari dulu nih kira-kira yang orang butuh tuh tentang apa ya, yang semua profesi tuh pasti butuh. Akhirnya aku dapet tiga
cabang utama gitu ya. Apa itu, Bu? Public speaking, personal branding, sama effective communication. Oke, perlu sih itu. Nah itu nanti kan dia bercabang ya Iya, kan, benar misalnya ngomongin tentang branding gitu ya, ada personal branding, ada institutional branding dan lain sebagainya. Terus ngomongin public speaking, kita juga ngomongin tentang komunikasi bisnis, komunikasi organisasi gitu. Terus kalau misalnya ngomongin effective communication, semua ranah itu pasti butuh komunikasi yang efektif gitu. Nah, jadi aku bikinlah kelas gitu. Maunya sih bikin kayak sekolah non formal gitu ya, teman-teman ya, training lah. Training. Makanya brandingnya adalah fun communication training gitu, untuk mengenalkan ke orang-orang lebih banyak komunikasi tuh diperlukan gitu. Kita nggak cuma ngomong doang, tapi justru banyak yang bisa kita explore gitu dalam Iya. komunikasi gitu Oke, sih. nah berarti kan Budian yang punya. Tadi juga ada training, berarti Budian juga trainernya. Betul. Wow. Tapi nggak selalu ya gitu, nggak selalu. Ada rekannya tak, Bu? Kita punya rekan juga, tapi kalau misalnya rekanku itu lebih banyak pada yang teknis. Jadi yang bikin book, kita punya workbook gitu loh. Jadi di kelasku itu selain diajarin, nanti teman-teman kayak dapat di sekolah tuh apa sih LKS gitu ya. Jadi kalian bisa langsung latihan juga di situ. kayak gitu, Handbook, ya. workbook kayak gitu. Nah, dia lebih pada teknisnya. Cuman kalau untuk pengajaran, aku punya beberapa rekanan kayak dari dunia psikolog, terus habis itu kreatif agensi, yang itu mungkin bisa lebih lebih Luas. lebih spesifik, bahkan lebih Oke. spesifik pengajarannya. Misalnya nih, kapan hari aku ngomongin tentang komunikasi pranikah gitu ya. Komunikasi pranikah aku bahas dari segi komunikasinya, aku gandeng psikolog untuk bahas dari sisi psikologisnya, kesiapan Oke. dirinya dan lain-lain gitu. Wah, kayaknya aku habis kuliah nih kayaknya boleh sih aku. Oh, ya ikut Iya, kelas ya? iya, Lu langsung boleh sih. komunikasi pranikah Iya, ya? kayaknya boleh ya, ya Boleh, buat Bu. persiapan Pembekalan ya. lah. Iya, nanti Iya. buat ikom, anak ikom UPN gratis aku kasih semuanya komunikasi pranikah ya. Gitu. Spontan. Ya nanti tolong dibikinin aja acaranya gitu. Oke, maksudnya. siap. Sini ya, Bu, abis ini ya, abis ini. Budian nanti Siap. judulnya komunikasi pranikah Pranikah, buat bener. anak ilmu komunikasi gitu. Betul, butuh. Tapi emang pada mau nih tutup buku buka terop nih semuanya nih. udah capek, Bu, langsung Iya. aja. Kayak udah ini ya, aku lihat teman-teman, aduh kesel lah yang tugas yang ini. Iya. Udah wes rapiai. Iya, Ayo, biasanya kayak ini gitu. udah ada padanya loh, komunikasi pranikah. Pranikah. Awas aja kalau nggak datang ya. Lagian emang dikira nikah nggak ada masalahnya. Gitu sih. Itu terkait dengan teman bicara ya, sejauh ini sih kayak gitu. Berarti ada Budian nggak cuma sendirian sebenarnya, Benar. ada rekan-rekannya dan Iya. rekan-rekannya juga menyesuaikan. Kalau misalnya yang dibutuhkan personal branding ya berarti cari orang-orang yang benar. berkompeten di bidang itu. Bener seperti itu. banget. Nah berarti itu menandakan kalau belajar ikom itu nggak yang Gak gitu cuma aja. gak cuma kayak apa sih ngomong tok gitu. Banyak Enggak, cara-cara yang ternyata. seru ya. Salah satunya seperti apa yang telah dirintis oleh Budian ini, yaitu teman bicara. Tepuk tangan dong buat teman bicara ala Budian. Oke. Teman Iya bicara sih. itu dibentuk dari tahun kapan sih, Bu? Kalau boleh tahu. Tahun kapan ya? Kayaknya waktu pandemi deh, 2019 itu deh. Karena Sangat kan produktif ya, Bu. karena Loh. waktu pandemi itu kan kita bingung ya mau ngapain, Iya mau sih, kemana gitu ya. Terus akhirnya lagi musim tuh zoom-zooman, webinar Iya, webinar. gitu ya kan. Terus ya akhirnya kayaknya seru nih kalau misalnya kita kenalin, apalagi kalau misalnya webinar itu kan kalau di kampus itu kan ya udah anak-anaknya Iya. gitu ya, anak-anak sekitar aja, Iya, lingkungannya benar-benar. terbatas gitu. Tapi kalau webinar kan kita bisa menjangkau dari mana-mana gitu. Bahkan aku pernah mengisi kegiatan si teman bicara ini diundang khusus di Universitas Bengkulu waktu itu. Nah itu kan yang kadang-kadang nggak bisa kita lakukan ketika itu offline, offline gitu ya. banget. Nah itu bisa sampai webinar tentang public speaking sampai Universitas Bengkulu. Terus waktu itu UHAMKA, Dr. Hamka Jakarta, Iya. terus habis itu komunitas-komunitas di Jakarta juga yang kayak gitulah. Nah itu yang akhirnya membuat kita juga semakin hidup gitu waktu pandemi itu gitu sih. Dan secara nggak sadar ya, kita itu bisa lihat kalau komunikasi itu ternyata sangat beririsan dengan banyak
banyak Ah, keilmuan iya, lain benar, gitu benar ya. banget. Nah mungkin di teman-teman yang belajar KAP gitu kadang-kadang ngerasa kok ngapain ya kok kita belajar tentang pola asuh, Iya. ngapain ya kok kita Iya, belajar iya. tentang Iya, konsep benar. diri gitu. Nah ternyata itu adalah irisan-irisan dengan irisan-irisan dengan keilmuan yang lain, dan memang nggak ada keilmuan yang berdiri sendiri, semua itu pasti beririsan Wah, gitu. keren ya, tapi keren loh Budian ini, produktif ya. Di Iya. tengah-tengah pandemi biasanya kan orang kayak milih goleran aja. Enggak, kalau aku tidur. pas pandemi waktu itu ngikutin tren Dalgona Coffee. Iya benar. Iya, Keren gitu ya. kepala. Nah, Budian malah bikin teman bicara Nah, gitu. wah, Oke, keren. bisa jadi motivasi nih. Nah, iya Tapi ya benar. jangan sampai pandemi lagi sih. Ya, jangan sampai pandemi lagi. Wah, gak bisa ketemu nanti. Nggak gitu juga sih, kadang-kadang juga kita butuh kok ya adanya tim rebahan itu Iya. ya. Ya, betul. Netflixan, Betul. anytime gitu ya, Bu. Iya. Itu emang healing kita gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Yang It's penting okay. nggak 24/7 aja rebahan terus gitu ya. Simulasi. Karena kita sadar nggak sih Mas Najib sama Maya, tidur aja capek ya teman-teman Iya. ya. Jadi Iya. apa sih tidur aja capek ya? Ya udah kita bikin aja buat kerja, buat Iya. bikin sesuatu gitu. Apalagi di usia-usia kalian, saya yakin kreativitasnya pasti lagi Hektik-hektiknya. lagi banyak-banyaknya. Iya. Ini bikin apa. Makanya appreciate buat AK UPN Radio yang mau bikin podcast ini. Hebat semuanya teman-teman ya. Budian ini kalau aku lihat-lihat tipikal ini ya, pribadi yang ekstrovert. Iya, Ya benar benar. nggak, Bu? Kayaknya gitu Budian sih. ekstrovert atau introvert? Aku ekstrovert sih. Wow. Kebetulan Kan? kalau waktu tes MBTI ekstrovertku itu hampir 90% gitu. Aduh. MBTI-nya apa, Bu? Apa aku lupa ya, ENFP apa ESTJ aku lupa. Oke. Pokoknya aku ekstrovert aja dan 90%. Wih. Aku sampai waktu tes tuh apakah tidak ada rahasia dalam hidupku gitu ya. Gitu sih. Tidak menerapkan novice. Udah dari remaja suka ngomong ya, Iya, komunikasi, memutuskan jadi dosen juga udahlah, pokoknya aku suka ngajar jadi dosen. Jadi Jadi dosen. ya, emang udah berprinsip lah Budian Bener ini. banget. Kalau aku lihat-lihat ya. Jadi udah punya plan dari awal gitu, maunya ke sini. Mau Ya udah kesini, fokus kesini. gitu. Itu yang bisa kita petik Betul dari banget. podcast kita kali ini. Betul banget. Intinya harus konsisten, berprinsip sama yakin sama diri sendiri ya, Bu. Dan yang paling penting adalah tahu sih tentang diri sendiri gitu. Karena untuk konsisten kalau kita nggak berangkat dari diri sendiri itu pasti susah. Tapi kalau misalnya kita seneng ngejalaninnya, mau sesulit apapun jalannya, pasti tetap seneng, Seneng, ya, pasti iya. tetap seneng aja, tetap Benar-benar. maju-maju aja, walaupun penuh Banyak sambatan sambatnya, ya kan, iya. penuh sambatan dengan penuh ya Allah astagfirullah setiap hari Masya gitu Allah. ya. Tapi kalau misalnya kita seneng ngelakuinnya pasti ya kita mau aja tetap jalan apapun masalahnya, daripada kalau misalnya kita nggak di situ tuh hatinya gitu. Jadi tahu dulu nih kesukaannya diri apa, kepengenannya diri itu pengen seperti apa sih gitu, sehingga jalannya seperti apapun just gitu. Iya. Kuncinya tahu diri sendiri, tahu Tahu kesenangan diri. diri sendiri. Oke, nah Ikemania, ini ternyata sudah tidak terasa ya, kita tadi udah banyak ngobrol mulai dari awal mula Budian Sedih. menjadi dosen muda, Iya, bener terus dikaliku banget. menjadi dosen, lanjut tadi ada apa, time management, Gimana ada cara menghadapimu? iya teman bicara juga sudah Nah, sempat bener disinggung, hingga tidak banget. terasa kita sudah ada di penghujung Acara. Ya. penghujung podcast. MC dong penghujung acara. Iya. Udah sampai di penghujung podcast. Nah, Budian, sebelum kita tutup nih, kita mau dong Bu minta sepatah dua kata dari Budian buat Ekemania semua. Boleh quotes, boleh Oke. sambatan, boleh nasihat. Iya bener banget. Terserah Ibu. Sama Oke. jangan lupa promosi teman Iya. bicara. Barangkali ada Ikemania yang mau ikutan kelas teman bicara ya. Oke ya. Oke, sepatah dua patah kata berarti cuma terima kasih gitu aja ya. Jadi ditambahin Thanks to banyak you. kata Bu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman, sebenarnya teman bicara itu bebas ya buat siapa aja. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar lagi belajar tentang komunikasi dengan cara-cara yang happy, menyenangkan gitu, kita bolehlah follow dulu teman bicara. Memang masih nggak rutin sih ini kita bikin kelasnya, jadi kita lihat demand dulu, terus kadang-kadang kita bikin terus dengan tema yang macam-macam gitu. Nah supaya nggak ketinggalan boleh di follow dulu gitu ya. Oke. Nah kalau untuk teman-teman EK UPN, Ada kode voucher nggak? Mania ya, Ekemania. EK Mania, Ada kode apalagi voucher nggak ya? kode voucher untuk apa tuh? Gratis Bun, teman bicara itu gratis 100% gitu ya.
Oh, kode vouchernya apalagi buat saya murid Budian gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak ikom, saya sebutnya bukan murid-muridku ya, tapi teman-temanku, teman sharingku di kelas adalah it's okay ketika teman-teman ngerasa capek gitu ya. Kadang memang hidup itu nggak bisa kok senang-senang terus teman-teman ya kan gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk selalu baik-baik saja, dan itu sudah pasti gitu. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman ngerasa capek di tengah jalan, nggak apa-apa, karena dengan begitu teman-teman akan menemukan jalannya, dan itu memang proses gitu ya. Nggak ada proses yang kita bisa minta instan gitu. Nggak apa-apa terbentur, terjatuh, terjungkal gitu, nggak apa-apa, karena dengan begitu teman-teman akan terbentuk gitu. Justru Indonesia butuh pemuda-pemuda, butuh anak-anak muda yang selalu mau mencoba gitu. Jadi walaupun nanti teman-teman menghadapi proses yang sulit, jangan pernah berhenti buat nyoba gitu. Karena Indonesia butuh kalian yang selalu mau nyoba. Kalau kita nggak mau nyoba, ada masalah terus kita berhenti, terus gimana adanya perubahan gitu kan. Nah, jadi coba terus, walaupun apapun masalahnya, jangan pernah capek buat mencoba dan berubah untuk menjadi lebih baik dari diri kalian. Dalam artian gini, jangan comparing lah sama orang lain gitu ya, karena kita nggak akan pernah sama orang lain, tapi comparing itu sama diri kita di hari yang kemarin. Jadilah dirimu versi lebih baik lagi setiap harinya gitu. Jangan pernah berhenti mencoba. Karena dari proses itu nanti kita bakal terbentuk. Terbentuk. Katanya sih gitu ya. Oke. Nah, Hekemania, usai sudah obrolan kita bersama Budian pada hari ini. Tunggu. Ada apa lagi? Buat Hekemania yang mau follow IG-nya Budian Oh mungkin. iya, lupa, ya ampun. Maaf ya Hekemania, boleh Bu, IG-nya apa Bu? Iya, barangkali ingin mengenal lebih dekat. Saya tuh malu ya kalau dibilangin IG-nya apa, karena kalau misalnya dosen-dosen lain tuh isinya tuh kayak bedanya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Lah, aku tuh isinya kalau nggak tentang perbucinan, perjajanan. Nggak ada tuh kayak beda bagaimana cara mengambil data, kayaknya nggak pernah aku update kayak gitu. Nggak salah emang kita ngundang Budian ke sini tuh, nggak salah ya. Sangat sefrekuensi. Iya, sangat sefrekuensi, sangat menggambarkan dosen milenial, nggak salah kita ngundang beliau ya. Ya bolehlah kalian kalau mau kenal lebih dekat, misalnya mau ngobrol-ngobrol lebih dekat, IG saya Dian Hutami. Nanti kita bisa kenal lebih dekat lah lewat platform lain gitu ya. Oke, catat Dian Hutami. Siapa tahu nanti dimasukin ke close friend ya kan. Never know. Sudah Ismaya? Sudah dong. Sudah, oke. Buat Hekemania, sudah tidak terasa kita ada di penghujung podcast. Betul Semoga banget. apa yang sudah disampaikan oleh Budian dengan ngobrol-ngobrol bersama kita tadi bisa menjadi manfaat lah buat Hekemania nambah semuanya. Nambah insight, nambah ilmu, pengetahuan dan banyak lain-lain. Oke. Mari kita tuh presentasi hari ini. Kelas dong. Enggak. Oke, nah Hekemania, usai sudah perbincangan kita pada podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di Ekipod selanjutnya. Masih banyak episode-episode menarik yang akan dihadirkan oleh Ekipods by EKUPN Radio. Oke, aku Najib dan aku Maya. pamit undur diri and see you. Terima kasih Budian. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Budian. Happy terus semuanya. Hello Ekemania, thanks for watching dan jangan lupa dengarkan Ekepod semakin tahu makin seru di Spotify @akrab, dan jangan lupa kalian juga follow IG EKUPN Radio untuk informasi atau kegiatan lainnya. See you.